nama saya Muhammad Rizkullah dengan NIM 050444934 UPBJJ UT Malang. Untuk malam ini saya sudah bertemu langsung dengan ownernya salah satu usaha di bidang agribisnis, yaitu usaha penjualan es caple, yaitu dari tanaman caon pleret seperti itu, dengan Ibu Guntum. Izin Bu, untuk malam ini saya akan sedikit mewawancarai tentang aspek non finansial usaha Ibu seperti itu. Untuk yang pertama, sudah berapa lama Bu untuk menjalankan usaha es caon pleret ini? Es caple sejak 2017. Sejak 2017, jadi sudah lumayan lama ya Bu. Untuk awal mula, bagaimana Ibu bisa memilih usaha ini dibandingkan jenis minuman kekinian lainnya? Yang pertama ya, faktor pertama dan utamanya itu karena saya dan suami itu senang sekali dengan yang namanya pleret. Oke. Kemudian melihat makin ke sini, sepertinya masyarakat itu kangen dengan suasana zaman dulu. Iya. Apalagi hal-hal yang natural ya, yang alami. Maka dari itu terus kita kemudian memiliki ide bagaimana kalau jualan pleret tapi dimodifikasi dengan campur dengan yang namanya caon. Kalau pleret kan khas Blitar, kemudian ada caonnya, jadi seger dan juga gurihnya. Unik juga ya Bu, Iya, jadi betul. beda dari yang lain. Nggak ada, belum ada. Untuk selanjutnya, apakah usaha ini memerlukan izin khusus dari lingkungan sekitar atau kelurahan setempat? Untuk tempatnya karena itu ada di daerah luar domisili saya, jadi otomatis minta izin ke RT, ketua RT saja sih, yang lainnya enggak. Terus untuk suplai daun, apakah Ibu menanam sendiri atau ada pemasok? Suplai daun saya menanam sendiri dan juga ada memiliki beberapa petani. Nanti kalau sewaktu-waktu kalau musim kemarau itu kan sulit, jadinya tetap masih ada cadangan lah kalau di sawah. Iya, ada kerjasama juga nih Bu. Oke. Selanjutnya, untuk bisa sedikit diceritakan untuk bagaimana pengolahan daun caon menjadi jelly ya, seperti bentuk jelly atau agar-agarnya. Sedikit bisa diceritakan. Caon di sini kan macamnya banyak nggih, tapi saya memakainya caon yang ada yang menyebut caon hitam atau caon caon kebo. Caon kebo yang itu bukan rambat ya, bukan rambat tapi daunnya tebal seperti daun nangka itu. Jadi untuk pengolahannya memang harus lebih jeli dan juga harus mengerti karakteristik dari daun itu sendiri. Jadi untuk awalnya kita dialupi itu apa ya bahasa Indonesia ya? Direndam dengan air panas, air mendidih itu tujuan utamanya untuk menghilangkan rasa langu atau pahit. Kemudian setelah itu langsung kita bisa kita tumbuk bisa atau blender atau langsung memakai diperas memakai tangan ya. Tapi ini kelebihan dari daun caon jenis ini daripada yang lain, dia cepat kerasnya cepat. Jadi mungkin seperempat jam gitu sudah menjeli gitu ya, jadi agar-agar. Sudah itu aja prosesnya, nggak ada yang khusus. Terus untuk aspek pasarnya Bu, siapa saja pelanggan utama untuk es caon pleret ini? Apakah mungkin anak sekolah, pekerja atau warga sekitar? Kalau sampai saat ini pelanggan utamanya rata ya. Bisa dari pegawai, bisa dari anak sekolah, itu juga banyak sekali, bahkan dari anak-anak kecil itu. Terus dan juga petani. Karena tempatnya yang kita istirahatnya. Betul, karena tempatnya kita di dekat persawahan, jadi otomatis dekat persawahan dan juga dekat dengan jalan utama. Betul, dekat dengan jalan utama. Terus untuk penentukan harga jual proporsinya agar tetap bersaing dan dengan minuman lain, bagaimana caranya? Kita tetap memakai perhitungan HPP ya, jadi sudah antisipasi untuk tidak selalu menaikkan harga. Apabila nanti mungkin ada BBM naik atau harga-harga yang lain naik, kita masih istilahnya insya Allah masih aman saja lah. Terus untuk penjualannya, apakah Ibu juga menggunakan media sosial atau layanan pesan antar online untuk menjangkau lebih banyak pembeli? Iya. Sementara ini, sudah ada ya? Iya, di era
keadaan seperti ini kita memang harus Sudah itu ya. sudah Oke. ready dengan hal-hal seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk tenaga kerja, ada berapakah banyak tenaga kerja yang membantu usaha ini untuk dijalankan secara mandiri atau bersama keluarga? Tenaga kerjanya saya memiliki 4 tenaga kerja. 4 tenaga kerja. Ya, yang masing-masing yang 2 itu yang ada di setan, 2 setan, yang 2 membantu saya proses ya, Untuk membantu produksi. proses, ya, betul. Oke. Untuk menurut Bapak Ibu sendiri, untuk Ibu, apa dampak kehadiran usaha ini bagi lingkungan sekitar? Misalnya, apakah memicu pedagang lain untuk berjualan di sekitar? Ya, kalau dulu itu nggak ada pedagang bakso ya di sini. Ya. Sekarang Jadi menarik juga nih. ya, biasanya sama istirahat gitu, dagang baksonya sambil minum. Kemudian nanti customer saya otomatis pesen bakso Pesen juga, juga, ya. oke. Terus mempermudah juga untuk para petani itu kalau mencari minum atau apa. Ya, waktu istirahat itu ada ini ya. Kemudian saya juga masyarakat sekitar kan ada yang menanam caon gitu, nanti itu saya Bisa ambil per kerjasama kilonya lagi, ya, seperti itu. seperti itu. Oke. Dan apa harapan atau rencana pengembangan usaha ini, Bu? Harapan saya nanti bisa berkembang, terutama nambah outlet lah Outlet. istilahnya seperti Sementara itu. ini ada Masih 2 ya, masih dua. nanti bisa lebih banyak lagi iya, outletnya. bisa Amin. kondusif lah seperti itu. Ya. Ini untuk pertanyaan terakhir untuk aspek lingkungan, Bu. Bagaimana Ibu mengelola sisa ampas perasan daun caon atau limbah plastik dari kemasan? Kalau pakai plastik. Kalau limbah plastiknya saya kumpulkan, nanti ada pengolahannya sendiri. Tentunya saya tidak membuang nanti limbah di sungai atau apa, tidak. Ya. Terus untuk limbah caon atau yang bisa dipakan, diberikan ke ternak, saya kasihkan ke Oke, ternak. jadi bisa dimanfaatkan lagi. Betul, Oh, siap. limbah-limbah seperti itu masih bisa dimanfaatkan. Siap. Ya, mungkin seperti itu wawancara untuk malam ini, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sama-sama. Izin pamit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.